warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bersama saya Nia Anissa. Dan di acara ini adalah acara talk show Dharma Jaya Berbincang yang kali ini akan membahas tentang Festival Film Mahasiswa Indonesia 2020. Senang sekali rasanya karena siang hari ini kita kedatangan langsung narasumber kita dari Festival Film Mahasiswa Indonesia 2020. Ada Pak Doni Andrianto Basuki Eskom MTI. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Iya, Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi kebetulan agak sibuk nih. Oh, sibuk ya Pak ya? Ngurusin jadi panitia ini ya. Karena memang Bapak ini kebetulan jadi ketua pelaksana FFMI 2020 ini. Iya, betul. Iya, betul. Nah, jadi memang karena siang hari ini kita akan membahas tentang FFMI 2020 Pak ya. Kampus Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya ini mendapat kepercayaan dari Pusat Prestasi Nasional untuk kembali menyelenggarakan event yang pastinya bergengsi ya Pak. Nah, kalau misalkan kita ngomongin FFMI 2020 nih Pak, kita flashback sedikit karena di tahun sebelumnya Dharma Jaya juga mendapatkan kepercayaan yang sama. Nah, ini boleh nggak Pak diceritakan sedikit kenapa bisa Dharma Jaya kembali mendapatkan kepercayaan ini gitu? Iya. Sebenarnya semuanya berawal dari kesuksesan Dharma Jaya sendiri. Iya. Di tahun lalu kita sudah melaksanakan Festival Film Mahasiswa Indonesia secara luring ya. Iya. Jadi pesertanya datang ke sini itu kalau saya nggak salah ingat ada sekitar 160 film yang mendaftar dari hampir sebagian besar pulau di Indonesia itu ikut hadir. Nah, itu salah satunya yang mungkin akhirnya kepercayaan itu ada lagi kembali lagi ke Dharma Jaya untuk melaksanakan kegiatan serupa, walaupun yang berbeda mungkin yang di tahun ini kita laksanakannya full daring. Ditambah lagi memang kita ada contoh kemarin dari mahasiswa sendiri melalui UKMD CFC berhasil melaksanakan Festival Film Lampung yang dilaksanakan secara online, secara daring. Itu yang juga memberanikan kami dari Dharma Jaya untuk kembali mengambil amanah ini untuk melaksanakan kegiatan Festival Film Mahasiswa Indonesia tahun 2020 gitu. Jadi karena memang udah ada usaha-usaha dari Dharma Jaya dan tim-tim Dharma Jaya juga gitu ya Pak ya. Salah satunya adalah UKM di CFC yang berperan di sini gitu ya Pak ya. Nah, kemudian nih Pak, kalau kita ngomongin tanggapan, kira-kira Pak, tanggapan dari kampus atau dari Bapak sendiri untuk tahun ini tuh gimana Pak? Karena memang tahun itu kan berbeda ya Pak ya dari tahun sebelumnya. Kita tuh sekarang semuanya serba online. Jadi mungkin ada tanggapan khusus dari Bapak atau dari kampus mungkin? Iya. Kalau untuk antusias, saya bisa bilang walaupun waktunya sebentar, karena sebenarnya festival ini sudah kita rencanakan di bulan Agustus sebenarnya. Cuma memang karena ada sesuatu dan lain hal kita sempat break, dan di bulan Oktober awal mungkin itu akhirnya kita runningkan kembali gitu. Kita runningkan kembali dari tahap persiapan, kemudian koordinasi dengan Pusat Prestasi Nasional, karena mungkin yang harus diketahui ini bukan pure kegiatan Dharma Jaya. Jadi ini sebenarnya Festival Film Mahasiswa Indonesia ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Jadi Dharma Jaya di sini adalah sebagai operatornya. Jadi kita diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan ini sampai dengan akhirnya pendaftaran kita buka dan kita tutup kemarin pada tanggal 15 November. Itu untuk pengumpulan karyanya gitu. Jadi alhamdulillah kemarin sudah kita kalkulasi jumlahnya ada sekitar 129 karya yang berhasil submit ke dalam Festival Film Mahasiswa Indonesia ini. Jadi
itu udah semua yang lolos atau yang submit aja Pak tadi? Yang Ini yang submit. Ya. Jadi submit ke Google Form yang kami buat itu ada 129, kemudian kita laksanakan seleksi berkas. Nah ini sekarang masih dalam tahap seleksi berkas. Simultan juga kita laksanakan kurasi gitu. Jadi harapannya hari kurasi itu besok terakhir tanggal 21, dan insya Allah kalau nggak ada halangan nanti di tanggal 22 November di sore hari itu sudah bisa keluar kira-kira yang masuk seleksi tahap 1 itu siapa aja. Jadi ada 30 film yang nanti akan lolos seleksi kurasi dan dia berhak untuk ke seleksi final yang dilaksanakan oleh dinilai nanti oleh juri nasional gitu. Gitu. Jadi memang ada tahapan, ini baru tahapan awal ya Pak ya? Iya. Ya baru tahapan awal, nanti akan ada tahapan berikutnya. Nah, iya, benar. Tapi kita penasaran juga nih Pak, karena ada temanya ya. Temanya adalah optimis untuk Ibu Pertiwi. Nah, boleh nggak sih Pak kupas sedikit kenapa kita mengangkat tema ini? Apakah ada makna atau mungkin ada alasan tersendiri gitu di tengah pandemik ini gitu Pak? Iya. Optimis untuk Ibu Pertiwi ini temanya diambil dari kegundahan atau mungkin rasa resah yang kita lihat bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini tidak cukup hanya dengan mengeluh gitu. Tidak cukup hanya dengan mengeluh, dengan menyalahkan satu sama lain, bahkan yang tadinya saling tegur sapa sekarang saja untuk sekedar kalau bersalaman mungkin nggak boleh mungkin yang dengan gaya sekarang itu sudah takut-takut gitu. Jadi kita coba pandemi ini bukan sebagai yang memisahkan kita, tapi pandemi ini sebagai pelecut kita untuk mencari potensi-potensi diri, melihat dari potensi yang ada di diri kita supaya bisa lebih maju dengan nggak mempengaruhi dari protokol kesehatan yang ada gitu. Jadi nggak akan terhalang oleh apapun ya Pak, walaupun mungkin ada keresahan di dalam diri kita, di setiap orang gitu kan, karena memang dampaknya banyak sekali ya Pak ya. Iya benar. Dengan terjadinya COVID-19 ini. Nah Pak, kita lanjut lagi membahas tentang FFMI ini Pak, karena memang topiknya adalah kita membahas FFMI. Cuman karena tadi kita agak penasaran dengan temanya gitu ya Pak ya, dan ternyata temanya sudah dijawab langsung oleh Pak Doni. Namun nih Pak, karena kan kita masih betul kalau misalkan di tengah keresahan, di tengah pandemik ini gitu kan, banyak sekali kendala. Nah, kira-kira di FFMI 2020 sendiri ini ada nggak sih kendalanya? Karena kan perbedaannya tuh luar biasa jauh ya dari yang sebelumnya gitu. Kendalanya apa Pak? Iya. Ya sebenarnya di setiap event sih kalau dibilang ada kendalanya atau enggak ya pasti ada. Yang jelas seperti saya bilang di awal tadi, waktu kita yang sempit, jadi kita buka kembali bulan Oktober, kemudian mereka harus submit filmnya itu di bulan November, kira-kira waktunya bisa dibilang 1 bulan lah gitu. Itu tingkat kesulitannya ya benar-benar lumayan tinggi untuk pesertanya sendiri ya, gitu dari waktunya. Iya. Kemudian harus benar-benar kita bisa memanfaatkan teknologi karena kita menggunakan teknologi untuk pengumpulan karyanya, kemudian dalam kita sendiri sebagai panitia juga membutuhkan energi lebih untuk
mengumpulkan apa ya, menseleksi berkas Data dan segala pribadi ya, macam Pak, ya. gitu. Betul. Dan kita juga harus tetap jaga kesehatan ya Pak ya. Iya, itu yang penting itu. Iya, itu yang penting karena Iya. memang kalau kita jaga kesehatan, kita terlalu semangat nih untuk menghadapi menyeleksi gitu data-data yang udah masuk, takutnya kita drop juga kan. Benar. Dan yang ada nanti malah makin terkendala ya nggak Pak. Jadi kesehatan itu yang paling penting gitu ya Pak ya. Dan untuk di FFMI sendiri Pak, ada nggak sih Pak untuk jadwal meeting atau seperti kayak technical meeting gitu? Nah itu secara langsung atau online Pak biasanya? Iya, kalau kita mungkin bicara tahapan ya. Iya, Jadi tahapannya. tahapan dari FFMI sendiri ini sebenarnya kita mulai awal kemarin, di awal bulan Oktober kita sudah melaksanakan sosialisasi. Betul. Kebetulan bersama dengan kawan-kawan dari Puspresnas. Iya. Kemudian di tanggal 14 apa ya, saya agak lupa, 14 Oktober itu kita laksanakan webinar kelas film. Jadi di situ kita mengundang kawan-kawan sinias-sinias terutama dari mahasiswa untuk sebelum ikut festivalnya, ayo kita belajar dulu dengan juri-juri kira-kira film yang film pendek yang di masa pandemi ini yang cocok itu yang seperti apa, kemudian cara mengatasi kendala-kendala itu seperti apa, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah kemarin ada sekitar 400 peserta yang ikut dalam webinar. Nah, ya, kemudian setelah itu kita melaksanakan pengumpulan karya sampai tanggal 15. Setelah 15 tutup, kita melaksanakan seleksi berkas. Seleksi berkas ini kita laksanakan terakhirnya itu adalah tanggal 20 ini. Terakhir tanggal 20 ini ya? Tanggal 20 ini sembari juga kita melaksanakan kurasi. Kurasi ini oleh juri kurasi sampai dengan tanggal 21 seperti saya bilang tadi. Nah, kemudian di tanggal 22 pengumuman, nanti akan langsung kita teruskan karya-karya 30 besar film itu ke juri nasional. Juri nasional sampai dengan tanggal 28 November ini ya, 28 November. 28 November setelah nanti ada penentuan pemenang, ada rapat penentuan pemenang, di tanggal 30 itu adalah FFMI Award. Itu adalah puncak dari Festival Film Mahasiswa Indonesia. Ya, waktunya sangat padat, sangat mepet sekali. Ya, mungkin butuh energi yang banyak juga gitu kan. Betul, jadi betul. ya mohon juga doa restunya dari semua yang menyaksikan. Semoga kegiatan kita sampai dengan akhir nanti berjalan dengan lancar gitu. Amin. Nah, Pak, ngomongin malam puncak nih Pak, kira-kira pelaksanaannya akan seperti apa ya Pak? Online, offline kah? Pelaksanaan puncak acara atau FFMI Award nanti kita akan laksanakan secara daring. Secara daring dengan untuk luringnya ada tapi terbatas. Jadi terbatas dari nanti akan hadir kawan-kawan dari juri, kemudian dari Puspresnas dan undangan. Jadi memang terbatas. Iya, selebihnya nanti bisa menyaksikan lewat daring gitu. Lewat daring. Oke. Ya udah Pak, nanti kita lanjut lagi. Baik pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang FFMI 2020, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah ini tetap di Talk Show Dharma Jaya Berbincang.
Pemirsa Talkshow Dharma Jaya berbincang dan masih bersama narasumber kami yaitu Bapak Doni Andrianto Basuki Eskom MTI. Dan jadi dalam ajang ini para peserta akan memperebutkan Piala Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia yang tentunya tim Dharma Jaya juga akan mempersiapkan event ini dengan baik. Nah, kembali lagi kita sama Pak Doni. Pak Doni, pengen tahu sih Pak, kira-kira nih untuk pendaftaran Festival Film Mahasiswa Indonesia ini sudah mencapai target belum? Ada target tersendiri nggak sih, berapa banyak gitu kan? Iya. Kalau target sih sebenarnya ada, yang jelas, tapi nggak mungkin targetnya memang seperti tahun kemarin karena ya dalam waktu yang singkat apa namanya ya, dari masa pandemi gitu kan. Betul. Tapi alhamdulillah sudah mencapai dari target kami. Seperti saya bilang tadi ada 129, itu sudah cukup pencapaian lah bagi kami. Luar biasa ya Pak, bisa kalau melihat ya aplaus juga atau mungkin salut juga buat kawan-kawan yang mendaftar gitu, jadi dalam waktu 1 bulan kurang lebih bisa membuat film dan ikut serta dalam FFMI ini gitu. Iya gitu. Kira-kira nih Pak, yang paling jauh dari universitas mana Pak? Iya. Kalau paling jauh ini ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat gitu ya. Jadi kalau di timur itu ada beberapa kampus di Papua yang ikut. Wow, dari Papua ya Pak? Dari Papua ada yang ikut. Jadi di Papua ada, kemudian dari barat itu ada dari Aceh. Wow. Aceh itu ada, di utara Kalimantan, Sulawesi itu ada, dan kalau bilang di bawah itu biasanya kita nyebutnya antara Nusa Tenggara Timur mungkin ya, Nusa Tenggara Timur atau daerah yang bagian selatan itu ada. Kebetulan juga kan di tahun lalu pemenangnya yang sungguh surprise itu bukan dari wilayah yang apa ya, bisa dibilang yang banyak pemain, banyak kru film atau segala macam. Justru tahun lalu pemenangnya itu dari Flores. Wow, dari Flores ya Pak. Oke. Dari Nusa Tenggara Timur apa Flores ya, saya pokoknya dari wilayah selatan itu pemenangnya justru dari situ. Sehingga juri pun surprise sekali gitu, wah ternyata nggak Jawa sentris gitu. Iya, jadi tidak menyangka ya Pak atas pencapaian gitu, prestasi dari mereka gitu ya. Benar-benar. Oke. Nah Pak, untuk ikutan FFMI di 2020 ini ada syarat tertentu nggak sih Pak untuk bisa gabung gitu kan? Takutnya nanti ada beberapa orang, oh ini syaratnya apa nih, kayaknya sulit nih syaratnya gitu. Ada bikin apa gitu nggak Pak? Syaratnya apa aja sih? Kalau syarat nggak terlalu sulit sebenarnya, sama dengan festival-festival yang lain. Buat film sesuai dengan tema, tidak mengandung sara atau mungkin mengandung kebencian dan segala macam. Kemudian filmnya itu 5-10 menit. 5-10 sampai 10 menit. Kemudian ya krunya mahasiswa, karena memang ini festival film mahasiswa. Itu sih selebihnya ya seperti biasa. Kalau kayak aturan-aturan terkait dengan teknis film ya ya sama dengan yang lainnya sama gitu. Ya Pak ya, kurang lebih ya. Jadi Pak, kalau misalkan untuk ngomongin syarat kan kata Bapak tadi itu mahasiswa, terus mungkin durasinya 5-10 menit ya kan. Nah kan sekarang itu udah ada ketentuan ya Pak yang lolos atau enggak di seleksi itu? Udah terbaca belum Pak? Udah ada belum gitu kira-kira? Seleksi berkas ya? Iya, seleksi untuk berkas filmnya. Kalau seleksi berkas sudah ada, tapi karena ini masih berlangsung jadi
mungkin nanti kita bisa lihat lebih detailnya di web FFMI gitu, karena saat ini masih berjalan seleksi berkas. Tapi ya ada mungkin bocorannya ada beberapa yang ya mohon maaf tidak lolos karena memang dari administrasinya agak kurang gitu. Gitu. Nah Pak, kalau misalkan yang nggak lolos itu kira-kira karena apa Pak? Mungkin durasinya kepanjangan kah, atau mungkin krunya bukan dari mahasiswa kah gitu Pak? Iya, yang jelas yang paling mudah dan yang pasti itu adalah tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Nah gitu. Jadi kita dalam melaksanakan sebuah festival atau perlombaan itu kan kita sangat dibatasi dengan yang namanya petunjuk pelaksanaan. Jadi betul. Apabila karya yang dibuat itu tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh petunjuk pelaksanaan, ya otomatis dalam seleksi berkasnya ya gugur gitu. Iya. Karena memang dia belum memenuhi syarat kemungkinan ya Pak. Iya, lebih ke situ kali ya Pak ya. Benar. Oke, jadi kalau misalkan enggak lolos jangan berkecil hati, karena harus lihat juga apakah syarat-syarat yang udah kita berikan ke panitia itu udah lengkap apa belum gitu ya Pak ya. Tetap semangat juga, barangkali tahun depan bisa daftar lagi. Kemungkinan bisa nggak Pak kalau yang udah ikut tapi ikut lagi? Boleh. Kalau untuk ikut lagi kan memang setiap tahunnya itu kan temanya selalu berbeda gitu. Jadi ya ketika mungkin insya Allah kalau di tahun depan ada lagi, ya boleh mengirimkan dengan film yang baru, dengan nanti mungkin ada tema yang baru. Itu bisa kita bisa disertakan lagi gitu kan. Iya, betul, dengan harapannya ya belajar dari pengalaman yang saat ini, yang sekarang tidak lolos seleksi berkas karena sesuatu hal, misalnya jangan sampai itu diulangi lagi di festival yang berikutnya gitu. Jadi kita harus kita harus mengerti diri kita ya Pak ya, istilahnya ya. Mengerti dari karya-karya kita ini ya, kurangnya di mana. Jadi kalau kita nggak lolos ya kita perbaiki di tahun depan ketika kita ingin mendaftarkannya lagi gitu ya Pak ya. Yang jelas jangan berkecil hati lah, jangan berkecil hati. Terus semangat ya Pak ya. Yang dikhawatirkan ini kan ketika nggak lolos, nggak mau ikut festival lagi karena itu kan itu justru untuk pembelajaran dari kita. Sekarang yang namanya ada petunjuk, ada pedoman atau apapun itu kan untuk diikuti, karena itu batasan yang telah dibuat sama panitia, sama juri untuk dilaksanakan supaya lombanya itu berjalan dengan tertib gitu loh. Jadi ketika itu tidak dilaksanakan ya mohon maaf gitu kan, karena ya tidak bisa lanjut ke yang berikutnya kan gitu. Ke tahapan yang selanjutnya gitu ya Pak ya. Kan tadi Bapak juga bilang bahwa yang mengikuti FFMI ini yang udah submit itu jauh-jauh gitu ya Pak ya. Terus sudah banyak sekali, udah 129. Nah, Bapak sendiri melihatnya bagaimana Pak? Melihat antusias dari para peserta ini di FFMI. Kalau antusias, saya acungi jempol lah, antusiasnya sangat tinggi sekali. Bahkan di minggu yang lalu, hari Sabtu dan Minggu, kebetulan saya tidak berada di Bandar Lampung, saya sedang ada di luar kota, dan sampai dengan jam 1 pagi itu saya masih bales WA-nya dari peserta gitu, nanyakan tentang aturannya, nanyakan tentang misalnya filmnya, logonya seperti apa, dan ada yang minta logonya FFMI, karena memang salah satu persyaratannya adalah membuat watermark di film itu FFMI dari awal sampai dengan akhir gitu. Oke. Jadi memang kalau misalkan mau ikutan bisa langsung WhatsApp ke Bapak ya? Atau kontak personnya kebetulan saya. Oh gitu. Kontak personnya kebetulan jadi
kontak personnya itu ada saya, Ya. kemudian juga ada tim dari Puspresnas gitu. Oke, Jadi gitu. kita berkolaborasi untuk ya kalau ada permasalahan terkait cara pembuatan apa namanya tentang berkas dan segala macam itu mereka konsultasinya ke kita gitu. Oke, gitu. Untuk kita memberitahu nih Pak sama mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia bahwa ada nih apa event yang bergengsi di FFMI ini gitu. Kita melakukan branding itu di mana, Pak? Karena waktunya sempit, Mm-mm. lagi-lagi karena waktunya sempit, Ya. yang kita laksanakan kita coba sasar itu adalah yang memang kontak-kontak yang kita sudah ada gitu. Oke. Jadi dibantu Di-broadcast sama gitu, kawan-kawan DCFC juga melalui database-nya mereka yang Festival Film Lampung, kemudian dari link dari Bapak WR3 juga. Betul. Ada forum WR3 seluruh Indonesia. Ya. Kemudian juga surat ada surat penegasan bahwa dilaksanakan FFMI itu dari Puspresnas itu juga yang disebar ke seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia gitu. Itu juga cukup membantu alhamdulillah untuk mendongkrak peserta hingga bisa mencapai 129 peserta itu. Banyak sekali ya Pak ya yang udah antusias gitu ya, luar biasa. Apalagi dengan waktu yang mepet ya Pak ya. Ini waktu ini nggak panjang gitu, dan tapi mahasiswanya tetap masih mau antusias, masih pengen bergabung, apalagi dia menginginkan piala nih. Ini pialanya luar biasa ya Pak ya. Pak, hadiahnya apa aja sih Pak selain piala? Kalau yang jelas ini agak berbeda juga dari tahun kemarin. Kalau di tahun kemarin itu kita ada aktor terbaik, aktris terbaik ya. Setelah kita berkonsultasi dengan kawan-kawan Puspresnas dengan beberapa pertimbangan, di tahun ini kita membuatnya agak berbeda, yaitu kita buatnya juara 1, 2, 3, kemudian ada harapan 1, 2, 3 dan ada juara favorit. Jadi kategorinya itu ya Pak ya? Iya. Kalau juara favorit nanti didapatnya dari polling. Dari polling yang akan kita laksanakan pada saat screening gitu. Nah, ngomongin screening nih Pak, kan ini kan bentar lagi akan diadakan screening ya setelah melalui tahapan-tahapan gitu, kayak tahapan penilaian, berkas dan lain-lain. Nah, ada yang spesial nggak sih Pak di screening kali ini gitu? Iya, screening kita nyebutnya special screening ya. Special screening memang kita laksanakan setelah kita mendapat 30 besar film. 30 besar film. Nanti kita laksanakan kurang lebih sekitar 2 hari. 2 hari. Mungkin yang spesial ya sama dengan tahun lalu. Mungkin yang berbeda tahun lalu kita mempersilahkan orang datang untuk menonton. Kalau di tahun ini ya mereka bisa menontonnya di kanalnya DigiTV kebetulan ya. Live ya Pak ya? Di kanalnya DigiTV live dan mungkin bagi yang menonton juga mulai siap-siap karena memang polling untuk film terfavorit itu akan kita laksanakannya pada saat sesi filmnya berjalan gitu. Jadi misalnya film tersebut itu ada, misalnya film Universitas A itu ada di sesi kedua. Kita akan buka polling untuk film A itu pada saat sesi film itu diputar. Jadi misalnya jam hari Selasa jam 10 sampai jam 12 itu untuk sesi film A itu ya. Jadi kalau nggak salah ada 5 atau 4 film yang di satu sesi. Jadi nanti film yang di satu sesi itu akan di polling
di sesi itu. Setelah sesi selesai, tidak mereka sudah tidak bisa polling lagi untuk film tersebut. Oh gitu. Jadi memang kita harus standby ya Pak Ya. untuk para pesertanya untuk Ini vote. Gitu. jadi untuk peserta ya ajak teman-temannya rame-rame, catat tanggalnya, catat jamnya, silakan polling pada waktu tersebut. Nah, Ya, tapi jangan lupa nonton filmnya gitu. Kalau cuma Cuman mau ngevote ini doang. tapi filmnya nggak ditonton ya, Iya. padahal screening itu kan untuk mengapresiasi Heeh. film yang sudah ikut di Festival Film Mahasiswa Indonesia, khususnya mungkin yang sudah lolos di 30 besar nanti gitu. Oke, jadi memang kita harus standby untuk vote, ajakin semuanya gitu ya Pak ya, benar, teman-teman benar. kita untuk live-nya kita gitu kan Iya. di Dharma juga pasti ya, di Dharma Jaya ini. Dan untuk vote sendiri nih Pak, kira-kira kan itu kan tadi kan kata Bapak sesuai sama waktu filmnya diputar ya Pak ya. Nah, untuk filmnya sendiri tuh ada penjedaan gak sih Pak? Maksudnya kayak kita ada hiburan dulu kah atau apa gitu, kasih bocoran dulu Pak biar yang nonton semangat nanti gitu kan. Biar nanti lihat film lagi nih, aduh ngantuk gak ada hiburan gitu kan. Ya, mungkin bisa request ya. Jadi memang kalau rundown acaranya masih disimpan nih sama tim screening nih. Oke, Tapi bocorannya ya mungkin nanti ada sesi-sesi selama kemungkinan sekitar 2 hari. Sebelumnya pasti nanti ada info di IG. Jadi FFMI ini punya IG juga, Festival Film Mahasiswa Indonesia namanya. Itu dipantengin aja di situ, nanti ada daftar film dan dia akan tayang di screening itu jam berapa. Nah, itu aja dipantengin. Jadi jangan sampai kelewat gitu. Jangan sampai kelewat ya Pak, karena ini juga berlangsung selama 2 hari ya Pak ya. Iya. Untuk tanggalnya mungkin Pak dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu? Screening itu di tanggal 23 dan 24 kalau nggak salah ya. Semoga nggak salah. Oke. Baik. Nah Pak, untuk acara ini kan pasti ada penentunya seperti juri gitu kan ya, ada bidangnya juga. Nah kira-kira nih Pak, jurinya namanya siapa, terus bidangnya dari mana nih Pak? Iya. Untuk juri itu totalnya ada 6. Jadi kita bagi 2, jadi ada 2 tim, yang 3 adalah juri kurasi, kemudian yang 3 lagi adalah juri nasional. Tugasnya juri kurasi itu menseleksi film yang masuk dan mengerucutkan menjadi 30 film. Itu juri kurasi. Kemudian tim yang kedua itu juri nasional itu akan menseleksi 30 film menjadi para pemenang. Gitu. Jadi ada 6 juri ya Pak ya? Jurinya sendiri, kalau juri kurasi itu ada praktisi film di Provinsi Lampung yang sudah cukup ternama juga, ada Bang Dede Safara Wijaya, kemudian ada Bang Irwan, terus ada Bang Budi, Bang Budi Saputra. Nah, kalau untuk juri nasional itu ada Bang Beni, ini dia bergeraknya di videografer. Kemudian ada Greg Arya. Greg Arya ini seorang editor, beliau juga akademisi. Kemudian Bang Aryo Rubik ini lebih ke arah sutradara. Jadi memang jurinya juga ini udah memang di bidangnya udah profesional banget kayaknya ya Pak ya. Kalau didengar dari nama-namanya juga ini nama-nama yang nggak asing ya Pak ya. Karena memang mereka udah sering membuat film nih Pak benar. Tahu saya sih seperti itu. Oke, pemirsa, nanti kita akan kembali lagi, pokoknya jangan kemana-mana. Tetap stay tune di sini di Dharma Jaya Berbincang.
masih bersama kami di acara Talk Show Dharma Jaya Berbincang, dan kita masih bersama Bapak Doni selaku Ketuplak ya Pak ya, Ketua Pelaksana FFMI 2020. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang Festival Film Mahasiswa Indonesia 2020, karena kan sebelumnya kita sudah terpilih menjadi tuan rumah dan tahun ini juga kembali menjadi tuan rumah, kemungkinan besar nih Pak, kita juga akan kita akan mendapatkan kesempatan yang sama di tahun 2021. Nah, ketika kita menjadi tuan rumah kembali nantinya, sistem apa yang akan digunakan Pak? Apakah akan sama seperti ini atau berbeda ya kira-kira? Iya. Kalau itu jadi harapan ya. Harapan, jadi harapan. Itu jadi harapan kita semua. Semoga memang Dharma Jaya masih diberi amanah, diberi kepercayaan untuk bisa kembali melaksanakan Festival Film Mahasiswa Indonesia di tahun 2021. Kalau nanya sistemnya seperti apa ya, mungkin belum bisa dijawab saat ini. Kita lihat perkembangannya. Kalau kami sebenarnya berharapnya pandemi ini cepat selesai, kita bisa kembali menjadi normal, kembali bisa melaksanakan kegiatan yang besar secara luring gitu ya, secara mengundang kawan-kawan 30 besar atau 20 besar ke Dharma Jaya, kemudian bisa lebih meriah, kemudian mungkin banyak rentetan kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama nanti pada saat acara finalnya gitu. Tapi ya kita berdoa saja pandemi ini cepat selesai. Amin. Segalanya berjalan lancar sehingga di tahun depan kita bisa laksanakan ini dengan luring yang jauh-jauh lebih meriah dibandingin tahun ini gitu. Itu kan untuk harapan kalau misalkan kita terpilih lagi menjadi tuan rumah ya Pak ya. Nah, dari Bapak nih harapan untuk para sineas muda Indonesia itu apa Pak? Seperti apa harapan Bapak kepada sineas yang ada di Indonesia? Iya. Kalau harapan kepada sineas yang jelas seperti yang ada di tema lah ya. Pandemi ini jangan jadikan ganjelan. Banyak karya yang bisa kita tetap suguhkan, banyak inovasi-inovasi baru ternyata yang muncul dengan adanya pandemi ini, itu bisa kita jadikan lecutan buat kita supaya jangan takut gitu loh. Jangan takut untuk maju, jangan takut untuk berkarya, tetap lakukan yang terbaik gitu. Karena daripada kita berdiam diri di rumah, daripada kita tidak melakukan apa-apa ya, kita akan ketinggalan dengan yang lain gitu, dengan negara-negara yang lain yang berlomba-lomba melakukan inovasi gitu. Jadi Pak, sebelum kita mau masuk ke segmen terakhir nih ya, sebelum kita berpisah ya kan, mungkin ada juga nih Pak motivasi yang ya buat penyemangat. Nah kan kata Bapak tadi nggak boleh nggak semangat, harus tetap semangat meskipun mungkin kita sekarang berada di kondisi yang berbeda, semuanya serba online gitu ya Pak ya. Terus juga banyak kendala-kendala ketika kita ingin melakukan sesuatu gitu. Nah motivasi Bapak di tengah pandemi ini untuk para sineas mungkin Pak untuk tetap berkarya itu seperti apa? Kalau motivasi ya, sekarang media pembelajaran itu banyak. Iya. Kita buka laptop, buka PC, kita searching apa yang mau kita cari, itu ada di internet gitu kan. Betul. Jadi kita bisa belajar lebih banyak, kita bisa cari inovasi-inovasi baru, dan ya jangan berhenti belajar mungkin ya.
jangan berhenti belajar karena kita bisa cari ilmu itu di mana aja gitu. Oke, betul Pak. Jadi kita bisa cari tahu ya Pak, mungkin lebih kalau zaman sekarang lebih bilangnya lebih kepo kali ya Pak ya. Kita harus bisa lebih kepo gitu ya. Lebih kepo ini. dengan apa? Lebih kepo untuk hal-hal yang baik yang gitu. positif ya pastinya ya Pak ya. Positif. Jadi memang kita bisa belajar di mana aja meskipun mungkin kita yang benar-benar dari awal ya Pak ya, kita belum mengenal dunia perfilman ya kan, kita bisa mencari tahunya lewat internet gitu kan, walaupun mungkin ada kendala ketika kita ingin bertemu seseorang yang udah handal, udah di profesinya atau di bidangnya gitu ya Pak ya. Nah, nggak berasa nih Pak, ternyata kita udah di penghujung acara. Terima kasih ya Pak udah menyempatkan waktunya siang hari ini untuk berbincang santai gitu ya. Pokoknya terima kasih banyak Pak untuk acaranya, mudah-mudahan lancar, tidak ada halangan suatu apapun sampai nanti di puncaknya ya Pak ya. Oke, terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah nonton kita, yang udah stay tune dari tadi. Pokoknya Nia ucapin terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Nia Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.